Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd, fa iya ibadallah, usin nafsi wa iyakum bitaqullah, faqad fazal muqtamud, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Alhamdulillah, pertama-tama sekali tentunya marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan puja-puji kita kepada Tuhan kita semua yang Maha Esa atas kehadirat, nikmat, hidayah, karomah, karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Dan juga karena atas izinnya lah kita semua mampu berada di saat ini dengan keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya juga tidak lupa juga tentunya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan wahyu dan petunjuk untuk kita semua umat muslim seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, seluruh bumi ini, agar seluruh umat manusia mampu mendapatkan wahyu petunjuk hingga membawa kita semua berada di suatu keadaan yang sangat-sangat baik saat ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan atas izinnya lah juga tentunya kita semua di sini mampu bersama-sama untuk menghadiri acara khotbah kita saat ini. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita awali acara khotbah kita yang berbahagia ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk kami semua untuk melangsungkan khotbah kita yang berbahagia ini hingga selesai. Semoga khotbah kita saat ini atau segera nanti menjadi berkah hidayah bagi yang mendengarkan seluruhnya, baik itu di negara kita ataupun di luar negara kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai membacakan doa, maka dari itu saya akan memberitahu apa judul atau tema khotbah kita di kesempatan yang berbahagia kali ini. Baik, jemaah hadirin yang berbahagia, khotbah kita hari ini akan kita beri judul atau tema yang namanya menjaga generasi
di dalam pergaulan zaman sekarang. Menjaga generasi muda di dalam pergaulan zaman sekarang. Kenapa saya membahas tema itu? Karena bagi saya tema seperti inilah yang memang harus sama-sama kita perhatikan, harus sama-sama kita jaga. Bagaimana tidak dengan keadaan teknologi zaman sekarang yang sudah sangat-sangat luar biasa berkembang, maju, justru menjadi suatu ancaman besar bagi kita semua umat muslim, umat manusia, apalagi bagi para orang tua yang ada di seluruh dunia. Betapa bahayanya sekali alat-alat teknologi zaman sekarang yang sudah sangat canggih, yang bisa merusak generasi-generasi kita apabila memang mereka tidak mampu menggunakannya dengan baik dan dengan benar. Oleh sebab itu, mengapa penting sekali saya atau kita semua membahas ini? Karena ya kita sesama-sama orang tua yang memiliki anak ataupun kakek nenek yang memiliki cucu, untuk menjaga generasinya ke depan, ya kita harus menanamkan nilai-nilai yang namanya nilai-nilai Islami di dalam kehidupan anak-anak kita di setiap harinya. Oleh sebab itu, marilah sama-sama para orang tua kita tanamkan, kita jaga anak-anak kita. Jangan biarkan untuk keluyuran, pergi-pergi sama teman, pergi sampai larut malam. Jangan dibiarkan, jangan pernah tidak dipedulikan. Karena itulah awal yang akan menjadi suatu permasalahan atau bencana bila kita sebagai orang tua tidak mengindahkan itu semua, tidak membiasakan anak-anak kita untuk hidup yang lebih baik di dalam nilai-nilai Islami. Oleh sebab itu, saya menghimbau bagi seluruh para orang tua yang memiliki anak-anak, marilah sama-sama kita mulai dengan membimbing dan mendidik anak itu dengan cara memasukkan nilai-nilai Islami di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita paksa, kita biasakan untuk membangun kehidupannya dengan nilai-nilai Islami tersebut. Contohnya seperti bangun pagi subuh, kita biasakan, kita paksa anak-anak itu untuk bangun, untuk sholat subuh, untuk membaca doa, ngaji. Jangan dibiasakan tidur terus sampai siang, sampai pagi, kadang juga lupa bangun sampai lupa sekolah. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan dan sangat-sangat berbahaya untuk masa depan anak-anak generasi muda kita semuanya. Dan setelah itu, biasakan anak untuk hidup disiplin, untuk rajin membantu orang tua, untuk rajin bersekolah, belajar. Jangan dibiasakan anak-anak itu malas. Ajarkan ngaji dan ajarkan nilai-nilai kehidupan di dalam agama maupun di dalam bernegara. Oleh sebab itu, bukan hanya saya, bukan hanya orang tua, kita semua seluruhnya, marilah sama-sama kita bangun kehidupan yang lebih baik lagi, mulai dari generasi kita. Kalau kita sendiri tidak bisa menjaga,
Ya, siapa lagi coba yang akan membimbing mereka untuk generasi muda bangsa Indonesia yang lebih baik ke depannya. Karena apa yang sudah terjadi akhir-akhir ini itu benar-benar sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Sudah saking banyaknya, terlalu banyaknya kasus-kasus anak-anak muda kita yang tidak seharusnya mereka mendapatkan kasus-kasus seperti itu, yang akhirnya menghancurkan masa depan mereka, mimpi-mimpi mereka. Dimulailah dari yang namanya sebuah pergaulan bebas. Itu ialah pemicu awalnya kehancuran masa depan generasi kita. Sudah sangat banyak kasus-kasus akibat itu tadi, juga kecanggihan teknologi yang sudah sangat-sangat pesat. Awalnya juga dari situ, awal pangkal permasalahan. Jikalau kita sebagai orang tua tidak mampu untuk membatasi anak-anak kita untuk memberikan gadgetnya, membatasi pergaulannya, pertemanannya, dengan siapa mereka berteman, dengan siapa mereka bergaul, kita harus waspadai, batasi. Kalau kita tidak bisa, ya jangan salahkan kalau suatu saat anak cucu kita akan mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Jangan sampai timbul penyesalan di kemudian hari. Jangan sampai timbul rasa bersalah di kemudian hari, yang itu akan justru menjadi bumerang bagi kita di kemudian hari. Maka dari itu, mulai dari sekaranglah kita harus sadar betapa bahayanya kalau kita tidak bisa menjaga generasi muda kita, anak-anak cucu kita, dan tidak bisa memberikan nilai-nilai Islami di dalam kehidupannya. Yang paling penting, jangan biarkan anak di dalam kehidupan pergaulan bebas, yang sangat-sangat bisa memicu terjadinya sesuatu perbuatan yang tidak kita inginkan, perbuatan yang sangat keji. Akhir-akhir ini banyak sekali dilakukan oleh generasi muda kita. Apa itu? Ya, mulai dari penggunaan narkoba, judi online, hingga yang paling sangat mengkhawatirkan, sangat banyak terjadi yang namanya kasus pembunuhan yang dilakukan anak-anak muda kita kepada pasangan atau pacarnya. Itu juga karena terjadinya suatu pola hidup yang tidak baik tadi, karena tidak didalami atau dilakukan dengan nilai-nilai ibadah Islami oleh orang tuanya, tidak diberikan bimbingan, pelajaran, didikan. Itu yang sangat berbahaya, yang akan menjadi bumerang di kemudian hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah sampai di sini. Sedikit saja khotbah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga khotbah Jum'ah atau khotbah yang berbahagia ini semua, para hadirin jemaah yang berbahagia, bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil hidayah, sisi baik dari semua apa yang saya sampaikan tadi. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi awal kebaikan bagi hidup kita, anak cucu kita, dan keluarga kita ke depannya. Semoga lebih baik lagi untuk bangsa Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, marilah kita akhiri khutbah kita dengan membaca doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad.
wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum bima razaqtahum barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahum fi khair. Allahumma inna nas'aluka wamrin khairi wa syarri wa jabaltaha khairin wa nuiduha ma jabaltaha asadullaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan kepada kami semua orang-orang tua untuk mendidik, membimbing anak-anak kami menjadi anak yang lebih baik lagi, generasi muda yang lebih menanamkan nilai-nilai Islami, dan semoga saja bangsa kita, dunia kita menjadi lebih baik, tidak adanya lagi peperangan, tidak adanya lagi kebengisan, dan semoga Engkau berikan hidayah pada semua umat manusia yang ada di bumi ini agar tidak begitu gampangnya berbuat keji kepada sesama manusia. Amin, amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin rabbal alamin. Ibadallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.